Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirim salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Kali ini saya akan mempresentasikan, saya membuat video pada materi yang ke-15 yaitu taraf dan pembeda soal. Kemudian yang kedua mencari mian kelompok, mian mata pelajaran, standar dedikasi dan penetapan ranking siswa di kelas. Yang pertama adalah taraf kesukaran teks dan daya pembeda sebuah tes. Taraf kesukaran teks dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari segi guru dalam melakukan analisis soal. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas yang baik di samping memenuhi validitas dan realitas adalah daya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, sukar secara proporsional. Kemudian yang kedua, daya pembeda sebuah teks. Daya pembeda sebuah teks adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Makin tinggi nilai daya sebuah soal, makin baik soal tersebut membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dari siswa yang berkemampuan rendah. Jadi daya pembeda sebuah teks ini kita sudah bisa mengetahui yang mana siswa yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan mana siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah. Kemudian yang kedua adalah mencari mian kelompok, mian mata pelajaran, standar dedikasi dan penetapan ranking siswa di kelas. Mian kelompok diperlukan pendekatan yang berbeda. Nilai mian adalah rata-rata dari data yang diberikan dan intinya dalam menentukan nilai rata-rata dari suatu data kelompok sama dengan mencari nilai rata-rata. Tinggal idenya adalah menjumlahkan semua data kemudian membagi dengan banyaknya data. Penetapan ranking siswa di kelas. Ranking adalah bentuk laporan dan tanggung jawab staf pengajar seperti guru, dosen dan sebagainya kepada atasannya, orang tua atau wali peserta didik maupun kepada para peserta didik mengenai di mana letak urutan kedudukan seorang peserta didik jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya di tengah-tengah kelompok di mana peserta itu berada. Jadi penetapan ranking siswa di kelas ini juga sangat mempengaruhi karena siswa di sini akan mengetahui dia berada di posisi keberapa di dalam satu kelas tersebut. Setelah disampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait, maka peserta didik akan mengetahui termasuk golongan apa posisi mereka, apakah termasuk orang pintar, orang sedang, atau agak bodoh. Jadi mereka dapat mengetahui standing position masing-masing peserta didik dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian standar deviasi. Yang dimaksud dengan penentuan siswa dengan standar deviasi adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh standar deviasi tertentu. Jadi pada standar deviasi ini adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atas kelompok-kelompok. Jadi taraf dan pembeda soal ini adalah kita dari taraf dan pembeda soal ini kita dapat mengetahui tingkat kepintaran siswa atau tingkat kecerdasan siswa dari soal yang mudah dengan soal yang mudah. Jika siswa menjawab soal yang sukar itu dengan baik, artinya
tingkat kemampuannya memang di atas rata-rata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.